Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jejak pemikiran ekonomi Islam di dalam ekonomi Eropa. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama yang presentasi. Ada saya sendiri, Ningrum Francisca, yang kedua ada Yulia Septiana, yang ketiga ada Akbar Hidayatullah, dan yang terakhir ada Kiki Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah. Saya akan membahas materi saya tentang Great Gap. Great Gap, Schumpeter dan tradisi yang melingkupi terkait dengan pengaruh profesinya. Joseph Alois Schumpeter 1883 sampai dengan 1950 merupakan yang kedua dibandingkan John Maynard Keynes dan ilmu pengetahuan sosial yang besar. Salah satu ahli ekonomi terhebat sepanjang abad ke-20, historinya yang diterbitkan pada tahun 1954 tetap menjadi locus classicus atau yang paling populer bagi hampir seluruh karya pada cakupan bidangnya. Dan disinilah kepribadian Schumpeter dan prasangka datang ke permukaan jauh lebih daripada di salah satu bukunya. Schumpeter mengemukakan bahwa analisis ilmiah merupakan perjuangan berkelanjutan dengan kreasi dan pikiran pada pendahulu kita yang mengacu kepada kelemahan temperamen manusia baru, dan hal itu merupakan sejarah yang terkondisi. Materi selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Arab Islam. Secara singkat, kita dapat mensuplai pemikiran ekonomi dari skolastik Arab Islam terpilih yang menjadi bawah selama periode abad ke-4 Schumpeter yang juga bertepatan dengan abad kegelapan Eropa. Sementara 30-35 nama yang diidentifikasi, kami akan mengacu pada 4 ulama Arab Islam yang menulis permasalahan ekonomi. Sebelum ekonomi skolastik Thomistik, para ulama Islam abad pertengahan tersebut adalah: yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Al-Biruni, yang ketiga Al-Ghazali, yang keempat Nasir al-Din Tusi. Yang pertama Abu Yusuf. Ketika ada beberapa ulama Arab Islam dan ahli hukum lainnya yang menulis permasalahan ekonomi hampir dari awal adanya Islam. Satu dari nama yang muncul adalah Abu Yusuf. Beliau belajar hukum Islam, fikih di Kufa dan Madinah. Di bawah arahan dari Abu Hanifah, penemu sekolah Hanafi. Beliau hidup semasa kekhalifahan Harun al-Rashid dan menjabat sebagai kepala keadilan khalifah atau hakim besar. Kekuatan utama Abu Yusuf terletak pada finansial umum, terlepas dari prinsip perpajakan dan tanggung jawab terhadap negara terkait dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ia memaparkan pembahasan rinci untuk mempromosikan ekonomi. Abu Hamid Al-Ghazali, pemikiran Arab Islam abad ke-11 ini telah diakui sebagai yang terbesar, salah satu yang terbesar, dan pemikiran paling penting dari Islam abad pertengahan. Terlebih lagi ketika pengaruh dari sebagian besar penulis Arab pada skolastik Eropa sangat populer. Peran Al-Ghazali sangat signifikan dalam hal ini. Ekonomi Al-Ghazali dimulai dengan fungsi kesejahteraan berdasarkan pada tujuan sosial ekonomi yang lebih spesifik serta pedoman untuk prioritas kebutuhan individu dan sosial, material dan non-material. Yang terakhir yaitu Nasir al-Din Tusi, berkaitan dengan sebuah risalah khusus berfokus pada keuangan publik, Risalah Maliyat atau risalah tentang perbendaharaan umum, yang telah dipelajari oleh beberapa ulama kontemporer. Di antara lainnya, Tusi berpendapat bahwa dorongan dari usaha ekonomi masyarakat
bahwa beban pajak pada masyarakat harus pada tahap minimum. Lebih lanjut, yang menekankan dasar kemakmuran ekonomi adalah pertanian dan perdagangan. Kegiatan lain yang relatif sekunder. Keterkaitan sejarah Arab Islam hingga Eropa Latin. Mengacu pada gagasan Sprinkler, pengetahuan perilaku ekonomi di kalangan Arab Islam memang sangat besar, yang terdapat pada Ibnu Khaldun dan pada zamannya juga tersedia dalam satu bentuk atau lainnya bagi pemikir Eropa Latin dan penerus mereka. Dari eksplorasi dangkal ke dalam sejarah intelektual abad pertengahan selama masa suram Eropa, keajaiban transmisi pengetahuan ini Eropa yang menciptakan akar perkembangan intelektual Barat. Akar perkembangan intelektual Barat. 1. Perjalanan. Beberapa pemikir Eropa menjelajahi ke beberapa wilayah Islam untuk mempelajari karya-karya ulama Arab Islam dan membawa kembali pengetahuan yang baru diperoleh. Ada Lord of Bath yang dikenal sebagai mahasiswa ilmu bahasa Arab dan filsafat pada abad ke-12. Setelah itu, Dominika Mon Raymond Lull 1232 sampai 1315 menjelajahi dunia Arab Islam, mengetahui bahasa Arab dan juga menulis beberapa karya dalam bahasa itu. 2. Terjemahan. Ada terjemahan secara massal pemikir Arab Islam ke dalam bahasa Latin. Gerakan penerjemahan berlangsung di Spanyol, Italia, dan Prancis. Beberapa tokoh sarjana penerjemahan yakni Hermann dari Jerman, Dominic Gondiselaffi, John dari Seville, Plato dari Tripoli, William dari Luna, Gerald dari Cremona, Alfred dari Saresil. 3. Tradisi lisan. Cheney berpendapat bahwa transmisi lisan merupakan faktor penting dan bahwa ini dibuktikan dengan bukti sastra internal dalam bahasa Arab dan Barat. Di samping itu, penyampaian lisan yang dicapai dengan adanya hubungan tetap antara Muslim dan Kristen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.